Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam keberkahan, salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan kita hormati bersama Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Mustain Ahmad, yang berbahagia, para Bapak kawan-kawan Kabid, kawan-kawan Pembimas, para Kasih, para Kasubag, serta semua hadirin yang hadir pada kegiatan rapat koordinasi terkait dengan penyusunan LCKH pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Setelah koordinasi dengan kawan-kawan, kita ingin bagaimana membangun kekompakan, membangun kinerja yang ada di Kementerian Agama ini tentu menjadi lebih baik lagi. Kita menindaklanjuti surat edaran Bapak Menteri Agama terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dari rumah. Tentu dalam konteks pembinaan, pengendalian kepegawaian, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang nanti akan kita terima, baik itu gaji, uang makan, maupun tunjangan kinerja, tentu kita harus mempertanggungjawabkannya. Kami mencoba merumuskan misalnya ketika di tingkat pramubakti. Teman-teman pramubakti tentu tidak mempunyai SKP, dia tidak punya perjanjian kinerja karena memang belum kita atur, tapi itu menjadi catatan kita bahwa kedepannya kita akan atur. SKP kita mencoba merumuskan misalnya adalah bagaimana dia melakukan tugas kedinasan yang diperintah oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lesan. Nah itu gambaran besar SKP-nya Pramubakti semua itu. Nanti yang di masing-masing bidang adalah dia pasti harus melakukan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh Pak Kabidnya, oleh Pak Pembimas, baik secara tertulis maupun secara lesan. Nah, tentu uraian tugas dalam LCKH nanti adalah satu, paling tidak minimal satu, dia melakukan presensi masuk dan pulang. Yang kedua, berkoordinasi dengan atasan atau rekan kerjanya. Yang ketiga, baru kalau dia ada kegiatan aktivitas yang bisa dilakukan, misalnya membuat surat, mengevaluasi, memonitor, dan sebagainya, tentu itu menjadi catatan yang nomor 3, 4, 5, dan sebagainya. Tetapi ketika tidak ada yang dikerjakan sama sekali, karena tidak ada penugasan atau tidak ada yang bisa dikerjakan, maka yang keempat penutupnya adalah membuat laporan kinerja harian. Jadi kuncinya sebagai kita sehari-hari adalah kalau tidak sama sekali tidak ada yang dikerjakan, minimal 3 hal itu yang ditulis di LCKH. Melakukan presensi masuk dan pulang. Menunjukkan bahwa dia hadir dalam LCKH. Yang kedua, berkoordinasi dengan atasan atau rekannya. Lapor kepada atasannya, Pak, sehat mboten Pak, ada apa yang bisa saya bantu Pak, apa yang bisa kita kerjakan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah, yang keempat tentu, yang ketiga adalah melaporkan apa yang dikerjakan. Kalau saya misalnya sebagai sopir, tentu akan melaporkan saya merawat mobil, melakukan perawatan kendaraan, mungkin memanasi kendaraan, terus nanti yang cleaning saver ya membersihkan ruangan dan sebagainya. Yang satpam tentu melakukan patroli dan sebagainya. Lah ini yang akan menjadi catatan-catatan laporan kinerja. Yang terakhir tentu ditutup dengan membuat laporan kinerja harian. Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan LCKH Pramubakti. Kita akan naik sedikit kepada ASN, staf, atau jabatan pelaksana atau jabatan fungsional, tentu mempunyai laporan perjanjian kinerja. Maka ketika mau idealnya adalah perjanjian kinerja di awal tahun itu akan nyambung dengan apa yang kita kerjakan dan akan menjadi laporan di akhir tahun. Idealnya seperti itu. Tetapi ketika kita belum bisa menghadirkan yang ideal, minimal adalah kita melaporkan hariannya Bapak Ibu. Melaporan setiap hari kita melaporkan yang 3 hal itu tadi. Kalau tidak ada kerjaan yang lain, kalau ada penugasan yang lain mungkin bisa lebih dari 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Untuk perjanjian kinerja di tingkat staf. Agak naik lagi adalah bagaimana di eselon 4. Para subkoordinator, terus kasih, kasubag,
Tentu minimal adalah melaporkan yang 3 hal itu. Tetapi tentu berikutnya adalah bagaimana juga melakukan pembinaan atau memerintahkan atau berkoordinasi dengan bawahannya dan sebagainya. Eselon 3 juga sama. Saya sebagai Kabak TU tentu juga saya harus memantau laporan kinerjanya para Kasubag. Nah ini tentu akan berjenjang. Saya, para Kabid, Pembimas, tentu akan dievaluasi, akan dilihat kinerjanya dalam sehari ini oleh Pak Kanwil. Dan nanti berikutnya Pak Kanwil, mohon izin, nanti dari Pak Kanwil tentu akan kita komunikasikan kepada Pak Sekjen, agar Pak Sekjen juga melihat apa yang terjadi di Jawa Tengah. Lah ini semua Pak Kanwil, Bapak-Ibu sekalian, para Pembimas, Pak Kabid, para Kasih dan Kasubag, tentu ini bagian ikhtiar kita untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM kita, saya diberi amanah oleh Pak Kanwil, yang penting dikendalikan bagaimana pelaksanaan tugas fungsi bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini menjadi ikhtiar. Tidak ada atau belum ada yang akan sempurna, iya, maka perlu proses. Seperti halnya kita tata persuratan dinas elektronik, kita coba terapkan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang sulit dan sebagainya, tinggal dikomunikasikan. Nanti ada beberapa teman kita, tim yang bisa panjenengan semua komunikasikan. Dan mungkin panjenengan akan dikeluhkan, akan dilaporkan oleh para staf panjenengan. Nah tentu nanti di sesi kedua kami akan Zoom juga dengan para pelaksana tadi. Nanti sesi ketiga dengan para pramubakti. Kita yakinkan bahwa di Kementerian Agama Jateng, Kanwil, itu dalam setiap hari tentu ada laporan kinerja yang terintegrasi di situ, terdokumentasikan dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi bagian akuntabilitas kita dalam berkinerja, kira-kira seperti itu. Nah ini ikhtiar akan kita lakukan, Bapak-Ibu sekalian. Aplikasi yang sudah dibangun tentu kita tempelkan kepada webnya Kementerian Agama Jawa Tengah. Tujuannya apa? Nanti kita dapat keuntungan misalnya web kita akan hidup setiap hari, akan ada orang masuk di situ dan kita akan mengisi. Tentu mudah-mudahan akan ada poinnya. Ini nanti Gus Apip dan teman-teman tentu web kita akan menjadi hidup karena ada kita semua akan membuka web itu. Nah, tentu kita ingin semuanya dipermudah, Bapak-Ibu sekalian, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau masih belum jelas, nanti kita bisa ditanyakan, kita diskusikan, dan tentu jangan jadikan beban. Jangan jadikan beban ini, laporan ini bagian dari rasa syukur kita aja. Kita bisa, ya sehari-hari kita di rumah, bisa kumpul dengan keluarga, terus kita nyambi sore, katakanlah kita bisa melaporkan capaian kinerja harian kita, karena ada batas waktu kan bisa lebih dari habis isya lah kalau nggak sempat. Habis isya sama Pak Kanwil dikasih, tadinya Pak Kanwil masuk jam 6 laporan, tapi Pak kasih sedikit waktu sampai jam 9. Karena apa? Ketika jam 9 memberi kesempatan kepada pimpinan, panjenengan sebagai eselon 4, tentu setelah jam 9 ya perlu istirahat, bisa melihatlah di bawahnya dulu. Para eselon 3 bisa melihat yang di eselon 4. Pak Kanwil juga bisa melihat kami. Jangan misalnya ketika jam 12 baru itu, nanti kita harus nunggu sampai jam 12. Kita monggo bareng-bareng, jadikan ini adalah sesuatu yang baik, niatkan kita untuk melakukan menjadi sesuatu lebih baik, mudah-mudahan dapat keberkahan. Saya kira itu beberapa yang perlu kami sampaikan, Pak Kanwil, Pak Kabid, Bimas, serta para Kasih dan Kasubag. Jadi kami berharap jangan jadikan beban, santai saja gitu kan. Panjenengan katakanlah kumpul dengan keluarga akan lebih nyaman di situ. Mudah-mudahan seperti itu dan lebih bisa fresh lah kira-kira. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Nah selanjutnya marilah kita buka untuk yang beragama Islam tentu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ngaten Pak Kanwil, kami mohon arahan dari Pak Kanwil buat kami semua terkait dengan program ini. Waktu kami persilahkan. Begini, saya ingin ini hari pertama bekerja dan ini kalau saya ini Zoom yang ketiga ya. Tadi saya dengan Pak Nur Abadi, dengan Pak Gubernur, dan saya juga di dalam forum itu diminta bicara oleh Pak Gubernur terkait dengan PPKM kita. Kemudian juga tadi sebelumnya saya Zoom dengan Pak Fitrianto, itu dengan teman-teman para Kasih PHU se-Jawa Tengah terkait bagaimana agar pelayanan pendaftaran haji kita juga berjalan dengan lancar, semua sama se-Jawa Tengah, tetapi urgensi dari kesuksesan PPKM darurat ini bisa berjalan dengan baik. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang PPKM darurat. PPKM darurat dampaknya kepada kita setidaknya ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan
pekerjaan kita 100% WFH. Tetapi itu artinya bukan libur, bukan cuti. Bekerja dari rumah. Ini yang pertama terkait dengan PPKM darurat. PPKM darurat yang kedua adalah dihentikannya semua kegiatan di lembaga pendidikan. Madrasah-madrasah kita, lembaga-lembaga pendidikan kita, TPG dan sebagainya, semua tidak ada kegiatan. Kemudian yang ketiga terkait dengan penutupan sementara rumah-rumah ibadah. Ini juga menjadi titik penting dari PPKM darurat. PPKM darurat tidak bicara tentang level. PPKM darurat tidak bicara tentang zona. Apakah zona hijau, zona kuning, zona oranye, zona merah, tidak. Tetapi bicara tentang level. Yang ada adalah level 1, level 2, level 3, level 4. Yang terkena PPKM darurat itu level 3 dan level 4. Siapa level 3 dan level 4? Semua kabupaten kota se-Jawa Tengah. Tidak ada satupun yang lolos dari jeratan level 3 atau level 4. Nggak ada yang level 1, nggak ada yang level 2. Artinya semua kita WFH 100%, semua kegiatan pendidikan kita ditutup, dilaksanakan secara daring, dan yang ketiga semua rumah ibadah juga ditiadakan dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini yang perlu kita tahu tentang WFH. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah selama ini menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat dan Bapak Ibu harus bisa menjawab menjadi humas yang baik tentang Idul Adha. Bagaimana Idul Adha? Karena PPKM akan berlangsung sampai dengan tanggal 20, maka pasti tidak akan ada sholat Idul Adha di luar rumah. Apakah itu di masjid, di musola, di lapangan, atau di tempat yang lain. Semua sholat Idul Adha ada di rumah masing-masing. Saya sedang bincangkan dengan Pok Jaluh untuk menyiapkan khotbah yang bisa atau panduan sholat di rumah yang bisa diakses oleh semua masyarakat se-Jawa Tengah. Yang kedua terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban hanya dilaksanakan pada hari Tasyrik, tidak di tanggal 10 Zulhijjah, tetapi hanya di hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13. Karena hari itu bisa jadi PPKM darurat sudah dicabut, maka ketentuan-ketentuan mungkin akan kita rumuskan kembali mendekati tanggal 21, 22, dan 23 Juli, atau tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini saya minta clear semuanya paham dengan ini. Kemudian yang baru saja diperintahkan oleh Pak Gubernur dan juga instruksi atau perintah lisan dari Gus Menteri agar kita melakukan istighosah. Ini nanti saya dengan Pak Kabid Penais, dengan Pak Kabid Urais, mungkin nanti kita rumuskan, besok pagi kita bincangkan dengan teman-teman se-Jawa Tengah, untuk membuat gerakan istighosah setiap hari selama PPKM ini, dari maghrib sampai isya yang dilaksanakan di masjid-masjid dan musola kita, tetapi hanya diikuti oleh imam masjid dan merbot, jadi hanya 2 orang. 2 orang yang ada di masjid dan kemudian dipancarkan melalui pengeras suara, pintu masjid dikunci, pagar masjid dikunci, tidak ada kegiatan, kemudian tidak ada akses, kemudian kegiatan diikuti dari lingkungan masjid melalui pengeras suara, atau kemudian disiarkan secara virtual. Ini yang nanti akan kita rumuskan, saya minta Pak Kabid Urais dan Pak Kabid Penais segera merumuskan ini. Yang disarankan oleh Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur tadi membaca tahlil istighosah. Yang disarankan Gus Menteri membaca surat Yasin. Oleh karena itu nanti mungkin bentuknya baca Yasin dan tahlil setiap ba'da maghrib sampai menjelang isya, dan kemudian disiarkan melalui virtual atau kemudian melalui pengeras suara masjid. Tetapi peserta di dalam masjid hanya 2 orang, imam masjid dan atau 3 ya, imam, muadzin dan merbot. Jadi hanya 3 orang itu yang terlibat di dalam masjid. Yang lain mengikuti dari rumah. Ini mesti kita pahami bersama kondisinya, dan kita harus menjadi menjadi juru humas, ya, penggerak yang baik. Dan saya terima kasih Pak Nurholis juga saat ini, Pak Nurholis Ortala juga kaitannya dengan FKUB sedang menyiapkan himbauan-himbauan dari tokoh-tokoh berbagai agama, termasuk hari ini mungkin akan ngejar Pak Ketua MUI Jawa Tengah, agar kita bisa juga membuat tayangan-tayangan video yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Pekerjaan menjadi berat, teman-teman yang saya hormati, bukan menjadi semakin ringan. Jadi kalau ada yang merasa bekerja di rumah menjadi lebih ringan, maka pastikan Anda sedang berada di jalur yang salah. Jadi kalau Anda, kita semuanya kok di rumah menjadi santai, lebih nyaman, lebih bisa kongko-kongko, lebih ini, maka saya pastikan Anda sedang berada di jalur yang salah. Kita semuanya adalah pimpinan, Anda punya staf masing-masing, maka saya minta sahabat-sahabat semua agar bisa mengendalikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Staf masing-masing dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Dengan segala hormat, saya akan mengendalikan Pak Kabak dan para Kabid Pembimas. Dan dengan hormat, saya mohon Pak Kabak mengendalikan para Kasubag. Para Kasubag mengendalikan para stafnya masing-masing. Para Kabid mengendalikan para kasihnya masing-masing. Para kasih mengendalikan stafnya masing-masing. Pak Pembimas juga begitu mengendalikan stafnya masing-masing. Pendek kata, fungsi manajerial kita yang ada di dua sisi, yaitu fungsi manajerial secara umum dan manajerial secara teknis, ini semuanya dua-duanya harus berjalan dalam keseimbangan. Kalau kita bekerja dengan santai, kita bekerja dengan leha-leha, pasti kita sedang membuat aura negatif. Kita sedang membuat energi negatif. Kita ini digaji dari uang APBN, APBN didapat dari pajaknya rakyat. Untuk bayar pajak mereka bekerja keras, memeras keringat banting tulang, berada di tempat yang panas, berada di tempat yang tidak aman, untuk bisa membayar pajak agar APBN terisi. Dan setelah APBN terisi, sebagian itu digunakan untuk membayar gaji, maka menjadi tidak fair, menjadi tidak adil. Kalau kemudian pegawai negeri yang digaji dari pajak, digaji dari APBN, kerjanya santai-santai. Saya tidak ingin kita semua bekerja tegang, tidak. Saya ingin kita bekerja serius, tidak santai-santai. Sehingga begitu ada waktu luang, begitu ada waktu kosong, segera digunakan untuk berpikir, segera digunakan untuk merancang kegiatan apa yang menjadi tanggung jawab saya, apa yang bisa saya lakukan dengan pembaharuan-pembaharuan di bidang tugas saya masing-masing, di seksi, di subbagnya masing-masing, sehingga kemudian nanti ketika saatnya kita sudah bisa bekerja dari kantor, kita bisa bekerja normal kembali, maka modal yang kita dapat selama kita WFH ini menjadi modal yang sangat berharga. Ini yang saya ingin teman-teman semua untuk bisa meresapi ini, untuk bisa mengambil makna ini dari makna yang terdalamnya. Kita ingin agar energi positif itu hadir di dalam kehidupan kita. Yakinlah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pengalaman hidup dan pengalaman birokrasi saya bicara tentang itu, dan saya kira bukan hanya saya yang mengalami, Bapak dan Ibu semua mengalami. Kebaikan akan kembali kepada si pencipta kebaikan, keburukan juga akan kembali kepada si pencipta keburukan. Betapa bahayanya malas, bahkan Nabi mengajarkan agar kita berdoa untuk dihindarkan dari kemalasan. Begitu kita ditarik gaya gravitasi untuk kemudian kita berleha-leha, duduk leye-leye, tidur-tiduran, yakinlah itu kita sedang berada di jalur yang salah. Teman-teman semua, mungkin agak berapi-api karena saya pakai kaos ketika saya menyampaikan ini ya. Nah, tetapi saya kira kaos ini nanti bisa kita buat bareng-bareng. Kaos ini tidak mahal, karena ini kemarin saya buat dalam waktu 1 hari 75.000. Tidak mahal kaos ini. Kalau sebenarnya saya ingin buat kaos yang lain. Kaos yang versi Jawa Tengah, yaitu ibadah di rumah. Yang saya kira ini jauh lebih lebih bisa dibahasakan. Kalau ini bahasa untuk kita sendiri, untuk di internal kita. Tapi untuk bahasa masyarakat, apa yang perlu dilakukan sekarang adalah ibadah di rumah. Nah, ini yang mungkin sedang saya pikirkan. Kalau nanti memang bisa kita buat sebagai satu gerakan, tapi kita juga ingin menunjukkan kepada Jakarta bahwa yang terjadi di Jawa Tengah seiring sebangun dengan apa yang ada menjadi kebijakan yang ada di pusat. Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya hormati, oleh karena itu maka kita ingin memulainya dari kita membereskan urusan-urusan internal kita. Urusan internal kita, urusan domestik kita adalah urusan presensi, urusan membuat laporan, membuat catatan kinerja, itu adalah urusan-urusan domestik yang harusnya lebih mudah kita selesaikan. Kalau waktu kita habis hanya untuk urusan domestik, maka kapan kemudian kita bisa melakukan
kegiatan-kegiatan pelayanan yang lebih luas. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semuanya mengikuti kegiatan ini dengan cermat, mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena pada saatnya penjenengan semua akan menjadi tempat bertanya bagi staf masing-masing. Penjenengan harus bisa memberi jawaban yang baik, penjenengan harus bisa memberikan bimbingan yang baik, penjenengan semua harus bisa memberikan motivasi yang baik, agar semangat ini merata dari ujung ke ujung, dari pimpinan sampai staf, dari staf sampai pimpinan. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kanwil untuk arahannya, petunjuknya. Saya kira kita jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Kakanwil, Bapak Kabak, Bapak Kabid, Pembimas, Pak Kasubag, Bu Kasubag, Kasih, dan semuanya yang hadir di Zoom meeting ini. Pertama, kami melaporkan pada Bapak Kakanwil, alhamdulillah tadi saya melaksanakan pembinaan terhadap Kasih dan JFU di tingkat bidang, dan beberapa poin yang disampaikan oleh beliau, Bapak Kakanwil, sudah kami sampaikan dalam rangka untuk pengendalian mutu kinerja harian maupun bulanan yang dilakukan secara berkesinambungan simultan itu. Yang kedua, memang tadi kita sempat berdiskusi dalam hal ini adalah sibuk gitu ya. Memang tadi ada beberapa catatan bagaimana untuk efektif, efisien dalam melakukan penyusunan LCKH ini kan gitu. Sehingga dari beberapa diskusi masukan termasuk di umum itu nanti bisa disempurnakan. Saya yakin ini sangat bagus ya, efektif, efisien, mudah lah, tidak terlalu jelimet bahasanya, sehingga semua jajaran ASN di Kanwil bisa melakukan itu kan begitu. Amin, amin. Dan yang kedua, kami ada pandangan begini, Pak. Ada beberapa perlu pengendalian. Salah satunya adalah bagaimana menanamkan kesadaran kita, sebagaimana disampaikan oleh beliau Bapak Kakanwil, kita ini bekerja bukan libur. Nah, maka dari itu, pola kerja yang dilakukan di kantor itu diterapkan di rumah. Memang tidak mudah. Sebut saja bangun aja itu sudah mandi atau belum itu tidak mudah itu. Karena dianggap di rumah dari Hilang suaranya, Pak. Nah, ini perlu kesadaran kita bersama bagaimana pola hidup dari Senin sampai Jumat yang kita lakukan itu juga sama kita lakukan hari ini di rumah. Tetap mandi dan tetap bekerja juga pakai baju harian kita. Dan dilakukan secara baik begitu. Malah tetangga kita ada yang membuat kegiatan termasuk kalau 1 jam di oleh pimpinan tidak ditanggapi, berarti tidak absen. Sampai begitu ada itu. Dan itu lembaga resmi dan edaran resmi, termasuk pakaian dan lain sebagainya itu. Tapi saya yakin kalau ini diterapkan jangan-jangan kita ekstrim kan begitu. Ini adalah salah satu contoh pengendalian kita. Nah, maka dari itu poin yang mana yang bisa kita komunikasikan lebih intens sehingga ada media yang efektif di antara kita sehingga mohon maaf tidak ada dusta di antara kita kan begitu. Wah, karena enak di sini dan sebagainya itu. Inilah saya tidak tahu seperti apa Bapak Kabak nanti bisa mendesain sedemikian rupa sehingga SDM kita betul-betul berkinerja bagus dan secara optimal dilakukan di tempatnya masing-masing. Hanya contoh saja seperti itu. Terkait dengan apa tadi disampaikan oleh Pak Nur Abadi, bagaimana merubah mindset, meyakinkan bahwa WFH itu bukan libur, saya kira ini juga perlu kita bangun. Dan alhamdulillah yang hadir di Zoom ini adalah orang-orang yang hebat, kira-kira itu. Orang-orang yang sedang dikasih amanah karena dianggap cakap gitu kan untuk memimpin. Kira-kira itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kalau pandangan kami sih, yuk bareng-bareng kita tentu sedang diberi amanah, sedang diberi kemuliaan. Saya sebagai Kabak TU, panjenengan dari yang menjadi kabid, ada yang menjadi pembimas, ada yang menjadi kasih, ada kasubag atau subkoordinator. Monggo sareng-sareng tentu kita bisa meyakinkan kepada teman-teman kita secara masif bagaimana kita menyampaikan bahwa WFH itu bukan libur, tetapi adalah bagaimana bisa bekerja dari rumah. Jadi merubah tradisi yang selama ini kita lakukan di kantor.
dengan apa yang kita lakukan sekarang di rumah ini memang tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi tentu tidak akan bisa melaksanakan apa yang menjadi laporan itu ya seideal mungkin, atau katakanlah satu hari mungkin belum bisa kita tepati untuk menyusun pekerjaan yang satu hari. Nah, ada kesibukan lain, tentu ini menjadi perhatian kita untuk bisa dipermudah sedikit, gitu. Misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali dan sebagainya. Ya. Ini memang jadi menurut saya mungkin saya yang paling rajin untuk buat LCKH walaupun tidak sempurna Pak Kamil. Walaupun tidak sempurna, memang saya paling rajin kayaknya buat LCKH. Ya itulah yang bisa saya lakukan, persembahkan untuk Bapak Kanwil sehingga akan mendongkrak kinerja atau wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Amin. Kanwil terkait dengan baju itu tertarik sekali kita. Baju ya. Masih size SL gitu. Jadi sama-sama. Inovasi yang memang harus kita lakukan untuk bagaimana memperlihatkan kepada dunia bahwa Kanwil Jawa Tengah memang sangat luar biasa. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi insya Allah bisa. Pelan-pelan. Salah satu yang kita ikhtiarkan adalah dengan sistem ini, Pak Dewa. Jadi ketika kita nanti setiap orang kita wajibkan untuk mengisi tadi yang gampang-gampang, melakukan presensi, gampang nggak? Hanya nulis melakukan presensi. Terus nanti dia hanya melakukan koordinasi dengan atasannya. Cuma nelpon ke atasannya, Pak, pripun sehat no Pak? Apa yang bisa kami bantu? Itu koordinasi. Paling gampang. Terus berikutnya terakhir kalau tidak ada pekerjaan apa-apa, hanya melakukan membuat laporan kinerja harian. Udah selesai. Itu adalah kinerja. Nah, tetapi ketika akan lebih bagus lagi, di tengah-tengahnya sebelum melaporkan, tentu dia melaporkan, hari ini saya membuat nota dinas 5, membuat surat ke wihara tokoh agama 2, membuat laporan kinerja, dan sebagainya. Itu agak keren nih, gitu. Tapi ketika sama sekali tidak ada, itu 3 aja yang lakukan. Maka secara pelan-pelan kita dipaksa untuk terbiasa membuat laporan kinerja, karena memang kita itu tidak libur, Pak Dewa. Kira-kira itu. Jadi untuk mengubah mindset adalah melalui sistem. Kita harus membuat sistem yang baik. Tentu membuat sistem yang baik harus sistem yang kira-kira didasari oleh semangat kebaikan, integritas, dan sebagainya. Tanpa embel-embel materi dan sebagainya. Udah bismillah kita lakukan tentu untuk kebaikan. Lah sistem itu, kita belum sampai kepada memaksa orang, katakanlah, karena apa? Mohon maaf Bapak sekalian, kalau mau bicara tentang ideal, tentu tukin kita dasarnya adalah kinerja. Laporan kinerja kita berapa persen ada harganya. Panjang ceritanya yang saat ini saya belum bisa melakukan perubahan di situ, karena dengan Pak Menteri sudah, Pak Dirjen, Pak Sekjen, dan sebagainya, mulai dari Pak Nursam, sampai saat ini belum hasilnya si Eka. Si Eka itu belum sampai membagi kinerja. Maka kita cari yang paling sederhana dulu di Jawa Tengah, supaya kita perubahan mindset yang tadinya libur, tidak kira-kira kan anggapannya kan libur. Tetapi ketika melaporan itu, pagi-pagi saya harus absen, terus pakai baju kerja, setelah itu dilepas lagi misalnya gitu kan. Nanti sore mau absen dilepas, terus membuat laporan, itu bagian dari kinerja. Mudah-mudahan lebih berkah Pak Dewa. Lah kita akan mencoba di situ dulu. Paling gampang itu. Ya, tentu Ibu sekalian, kalau sore nanti misalnya panjenengan kesulitan dan sebagainya, itu tidak ada hukumannya. Santai saja. Kira-kira itu udah, kita harus bahagia terus, yang penting kita tetap berkinerja. Nah, yang panjenengan katakanlah sekarang Zoom 2 kali, sementara ditulis dulu, dicatat. Jam sekian sampai jam sekian Zoom dengan apa? Jam sekian. Nah, itu nanti akan direkap dalam laporan harian tadi. Kira-kira apa Pak Kapit? Matur nuwun nggih. Matur nuwun, sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.